saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota Satres geng motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya Sabtu viral sabu. saat berkonvoy Dari tangan dengan tersangka, tersangka. polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Ngapain barang gue, Ben? Tinggalan kemarin. Bang, kayaknya cuma jualan ini tidak cukup lah untuk makan sehari-hari. Itulah deh, abang rasa pun dengan hasil segini ya udah berapa kita bagus ikut abang ya kerja yang lain. Ngapain tuh? Begal lah deh, apalagi Ya, halo. Oh ya, ini uangnya udah ada di tasku, Kak. Bentar ya. Hari ini nih, aku tahu tempe sedikit macan. Aku belum tahu sih. Kok kopen? Kayaknya sih sayang asam lah. Oh, aku kayaknya sih mau masak toge ya sih. Coba kita. Iya, aku lihat dia bawa duit banyak kan. Banyak duit kan? Gila nih. Ini kayaknya sih bisa. Iya, yang dibuat dia banyak betul deh dia. LC itu LC. Bisa jadi sih. Bang, ada baru bang. Nadia tetangga sebelah baru dapat lift. Udah, ayo kita sekarang aja. Tunggu abang siap-siap dulu. Aku udah mau sampai dah nih. Lepaskan tasmu, serahkan hartamu. Kamu apa sih? Mana sih? Tolong. Menganalisis fenomena kejahatan yang dilakukan sepasang suami istri ini, dari peredaran narkoba hingga rencana pembegalan, kita perlu mengaplikasikan pandangan kriminologi yang komprehensif, yang dimana analisis kami akan didasarkan pada beberapa teori kriminologi utama untuk mengungkap motif dan faktor lingkungan yang menelatar belakangi tindakan mereka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian kriminologi. Pengertian kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial, termasuk di dalamnya itu proses pembuatan peraturan, pelanggaran peraturan, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Dalam kasus ini, kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana narkotika dan rencana pembegalan, yang dimana pelakunya itu sepasang suami istri yang bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Sebab kejahatan ini terjadi karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Baiklah, untuk analisis yang pertama yaitu ada teori anomie, di mana teori ini berfokus pada kesenjangan hidup individu seperti keberhasilan ekonomi ataupun kekayaan, di mana cara tersebut haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sah. Nah, adapun relevansi kasus tersebut, pasangan suami istri ini tengah menghadapi tekanan finansial seperti hasil penjualan narkoba tersebut tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Nah, sebab dari hal tersebut terjadi, mereka ini memiliki tujuan hidup, tujuan budaya, yaitu suatu kekayaan, tapi mereka ini terhalang oleh suatu pekerjaan-pekerjaan yang halal. Nah, adapun pola adaptasinya, keterlibatan dalam pengedaran narkoba dan rencana suatu pembegalan ini memiliki dua bentuk. Yang pertama ada inovasi, yaitu istri ini tidak merasa cukup akan hal tersebut. Yang kedua ada inovasi yang sangat ekstrim seperti pembegalan. Nah, hal tersebut tuh tujuannya untuk mencapai tujuan ekonomi mereka, tetapi mereka ini melakukannya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Yang kedua yaitu teori asosiasi diferensial menurut Sutherland adalah perilaku kriminal yang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok intim pribadi, serta seseorang menjadi kriminal karena terpapar pada definisi yang mendukung pelanggaran hukum melebihi definisi yang menentangnya. Relevansi pada kasus ini antara kejahatan pasangan, yaitu seorang istri yang membantu membungkus narkoba, menunjukkan adanya proses pembelajaran dan internalisasi norma. Kriminalisasi dari lingkungan intim, yaitu seorang suami di sini menjadi sumber utama definisi yang mendukung kejahatan bagi istrinya. Selanjutnya ada eskalasi kejahatannya, yaitu ajakan suami untuk melakukan pembegalan adalah bentuk transmisi keahlian dan motif kriminal yang berkembang di antara mereka.
ketiga adalah teori ekonomi sosial dan disorganisasi sosial. Inti dari teori ini adalah kejahatan lebih tinggi di lingkungan yang ditandai dengan adanya disorganisasi sosial, seperti lemahnya kontrol sosial, kurangnya solidaritas, dan konflik norma. Relevansi kasus pada lingkungan pemukiman, adanya perjudian dan kebiasaan membicarakan keburukan orang lain menunjukkan lingkungan yang memiliki lemahnya kontrol sosial dan konflik norma yang tinggi. Berikutnya, kurangnya kontrol, perjudian dan gosip adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau kurang etis yang diterima atau dibiarkan di lingkungan tersebut. Ini menyebabkan di mana tindakan kriminal yang lebih serius tidak mendapat tekanan atau teguran sosial yang kuat, sehingga memperburuk perilaku kriminal pasangan suami istri tersebut. Yang keempat ini teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, yang dimana kejahatan ini terjadi ketika ikatan sosial seseorang terhadap masyarakat dan instansi konvensional seperti keluarga, pekerjaan, dan sekolah itu lemah atau putus, yang dimana ikatan ini terdiri dari keyakinan, keterikatan, komitmen, dan keterlibatan. Relevansi pada kasus ini dapat dilihat dari keterikatan lemah, yang dimana memutuskan untuk menjual narkoba dan membegal tetangga sendiri itu menunjukkan keterikatan yang lemah terhadap norma serta kesejahteraan masyarakat dan kurangnya keyakinan terhadap nilai-nilai moral. Selanjutnya itu dapat dilihat dari komitmen rendah, yang dimana ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mencari cara yang sah dan stabil untuk memenuhi kebutuhan menunjukkan komitmen yang rendah terhadap tujuan hidup yang konvensional. Sekian. Nah, selanjutnya itu dan terakhir ada teori subkultural kriminal yang dikemukakan oleh dua orang ahli. Yang pertama, Albert Cohen, dan kedua ada Howard Ohlin. Dalam inti teorinya itu mereka menyebutkan bahwa kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat mengembangkan subkultural yang mendukung perilaku kriminal sebagai respon terhadap keterbatasan akses dalam peluang hidup yang sah. Nah, kalau dikaitkan dengan relevansi kasus itu terdapat dua. Yang pertama ada lingkungan yang mendukung perjudian dan perilaku menyimpang menciptakan subkultural kriminal. Yang kedua dan terakhir itu pasangan tersebut menjadi bagian dari subkultural yang menganggap kejahatan sebagai cara hidup yang dapat diterima dalam suatu masyarakat.